Wah, Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi bersuara keras soal lingkungan. Kali ini, sasarannya adalah Taman Nasional Gunung Ciremai. Beliau mendesak agar semua aktivitas wisata dan bisnis di sana ditutup total. Menurut Kang Deddy, tugas utama Kementerian Kehutanan itu menjaga hutan, bukan malah bikin ruang usaha yang merusak alam. Katanya, kerusakan di Gunung Ciremai ini bisa bikin warga Kuningan kekeringan atau kena bencana. Sementara para pejabat di pusat nggak akan merasakan dampaknya. Dengan gaya khasnya, Kang Deddy menyindir sistem penjagaan hutan yang sering kebobolan. Katanya, mending hutan itu dijaga sama kelong wewe, genderuwo, atau kuntilanak saja. Selesai. Kalau kuntilanak kan nggak tahu caranya bikin izin wisata di hutan. Beliau juga sempat menyentil Bupati Kuningan yang dianggap kurang transparan soal alih fungsi lahan. Gimana menurut kalian? Apa benar komersialisasi sudah merusak Gunung Ciremai? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe. Heboh, sejumlah guru besar Universitas Gadjah Mada batal bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis 15 Januari tahun 2026. Padahal, nama mereka tercantum dalam undangan resmi dari Kemendikbudristek. Ada 8 nama guru besar UGM yang diundang, tapi sebagian besar ditolak masuk istana karena nama mereka tidak terdaftar di Sekretariat Negara. Beberapa profesor bahkan sudah terbang ke Jakarta, tapi akhirnya tidak bisa masuk. Salah seorang guru besar yang enggan disebut namanya mengaku kecewa. Sudah mengurus tiket dadakan, sesampainya di Jakarta, namanya malah tidak ada di daftar. Panitia bahkan menyarankannya memakai nama kampus lain agar bisa masuk, namun ia menolak. Acara yang awalnya dijadwalkan siang tiba-tiba diubah menjadi pagi hari. Peserta juga dilarang membawa ponsel dan jam tangan pintar. Dari 8 guru besar UGM yang diundang, kabarnya hanya 3 yang berhasil masuk. Ada apa sebenarnya dengan undangan dialog ini? Ada kabar terbaru nih dari Istana soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jadi, Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto rupanya kasih beberapa masukan soal desain IKN. Apa aja tuh? Nah, beliau ingin ada penambahan embung atau waduk kecil dan sistem antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Menurut Menteri Sekretaris Negara, Pak Prasetyo Hadi, masukan ini penting banget buat menyeimbangkan iklim di Kalimantan Timur yang cenderung panas. Jadi, embung-embung ini bakal bantu mendinginkan suhu. Selain itu, karena IKN ada di wilayah yang banyak hutannya, potensi kebakaran juga harus diwaspadai. Makanya, Pak Prabowo minta Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono, untuk benar-benar memperhatikan desainnya. Pak Basuki sendiri sudah melaporkan kalau akan ada pemasangan sensor-sensor panas di kawasan IKN untuk deteksi dini kebakaran. Wah! Keren ya! Semoga pembangunan IKN lancar dan selesai sesuai target di tahun ke-2028. Jangan lupa subscribe untuk info selanjutnya. Kekhawatiran soal nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK kini terbukti. Kalau PPPK penuh waktu saja nasibnya seperti ini, bagaimana dengan yang paruh waktu? Ketua Umum Forum Guru Honorer Hetty Kustrianingsih sudah lama menyuarakan ini. Kenapa PPPK yang katanya setara PNS, tapi masih pakai sistem kontrak, posisi mereka jadi lemah. Bahkan lebih lemah dari buruh swasta yang bisa jadi karyawan tetap setelah masa percobaan. PPPK bisa perpanjangan kontrak tiap tahun. Kekhawatiran itu jadi nyata. Sudah ada 55 PPPK di Deli Serdang dan Tuban yang diputus kontraknya dengan alasan anggaran yang tipis. Tentu saja, ini membuat cemas PPPK lainnya. Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani sebenarnya sudah mengusulkan agar kontrak kerja guru PPPK ditiadakan. PGRI juga mendukung penuh dan kini berjuang agar status PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, bisa dialihkan menjadi PNS. Ini demi ketenangan dan kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan. Sudah saatnya mereka bisa mengajar dengan tenang, tanpa khawatir kontraknya diputus. Kali ini ada kabar mengejutkan dari Cianjur. Seorang kepala desa bernama TD dan stafnya, Pak, ditahan polisi karena dugaan penipuan dan penggelapan dana ratusan juta rupiah. Kok bisa? Jadi, modusnya adalah meminjam uang sebesar 300 juta rupiah
dari seorang warga. Alasannya, dana desa belum cair. Padahal, program pembangunan harus segera jalan. Pelaku bahkan menjanjikan akan mengembalikan uang itu dengan tambahan keuntungan setelah dana cair. Tapi janji tinggal janji. Uang yang dipinjam pada tahun 2020 itu tak kunjung kembali hingga bertahan-tahan. Kemudian, merasa tidak ada itikat baik, korban akhirnya melapor ke polisi. Kini, TD sudah diberhentikan sementara dari jabatannya dan akan dipecat permanen jika terbukti bersalah di pengadilan. Pemerintah daerah juga sudah menunjuk pejabat sementara agar pelayanan desa tetap berjalan. Kita ikuti terus perkembangan kasus ini ya. Terima kasih sudah menonton. Saudara, ada kabar terbaru nih. Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis, langsung terbang ke luar negeri setelah kasus tudingan ijazah palsu. Presiden Jokowi yang menjeratnya dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Egy berangkat ke Penang, Malaysia, pada Jumat sore untuk menjalani pengobatan. Menurut kuasa hukumnya, Eli Daneti, Egy menderita kanker usus stadium 4. Karena itulah, beliau harus segera berangkat. Tadinya Egy mau hadir langsung memberikan keterangan, tapi karena lalu lintas yang padat, beliau langsung menuju bandara agar tidak ketinggalan jadwal pengobatannya. Elida juga belum bisa memastikan sampai kapan Egy akan berada di Malaysia. Beliau memohon doa dari semua pihak untuk kesembuhan Egy dan meminta agar tidak ada lagi fitnah. Karena ini murni masalah kesehatan. Polda Metro Jaya memang resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk Egy Sujana dan Damai. Hari lebih setelah para pihak menempuh jalur keadilan restoratif. Kabar baik nih untuk para petani di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Pemerintah, melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, bakal menggaji para petani untuk memperbaiki sawah mereka sendiri yang rusak. Jadi, bukan cuma lahannya pulih, tapi petani juga dapat penghasilan harian selama proses perbaikan. Skema ini disebut padat karya. Artinya, para pemilik lahan dilibatkan langsung dan dibayar harian untuk bekerja di sawahnya sendiri. Biaya perbaikan, benih gratis, pengolahan tanah, sampai perbaikan irigasi. Semuanya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ini adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Total ada sekitar 98.000 hektar lahan terdampak di 3 provinsi tersebut. Targetnya, lahan yang rusak ringan hingga sedang bisa selesai diperbaiki dalam 3 bulan. Selain tenaga petani, teknologi seperti traktor dan drone juga akan dikerahkan untuk mempercepat proses rehabilitasi. Semoga bantuan ini bisa segera memulihkan sektor pertanian di sana ya. Jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya. Kabar menarik nih dari dunia pertahanan nasional. Dewan Pertahanan Nasional atau DPN baru saja melantik 12 tenaga ahli baru. Nah, yang bikin heboh, di antara nama-nama tersebut, ada 2 sosok yang cukup dikenal publik. Siapa lagi kalau bukan Sabrang Mowodha Marpanuluh, yang kita kenal sebagai Noah Leto, putra dari budayawan MH Ainun Najib. Selain itu, ada juga Frank Alexander Hutapea, putra dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Menurut keterangan resmi, langkah ini diambil untuk memperkuat jajaran pemikir di DPN dalam menghadapi tantangan global. Kedua belas tenaga ahli ini berasal dari berbagai disiplin ilmu dan akan mengisi posisi di bidang geoekonomi, geopolitik, serta geostrategi. Wah, keren banget ya! Perpaduan antara akademisi dan praktisi untuk memperkuat pertahanan negara kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update berita menarik lainnya. Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Penghentian ini dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Langkah ini ditempuh setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif. Egy Sujana dan Damai Lubis telah menemui langsung Presiden Jokowi di kediamannya di Solo pada 8 Januari lalu. Jokowi menyambut baik pertemuan silaturahmi tersebut dan berharap
Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk menempuh jalur restoratif justice. Dengan adanya pertemuan dan permohonan tersebut, kasus ini akhirnya dihentikan demi hukum. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk update berita terbaru lainnya. Wah, gila banget! Kalian percaya nggak? Ada pemerintah daerah yang anggarannya buat makan minum doang bisa sampai 1 miliar rupiah per hari. Ini bukan hoaks ya. Ini temuan dari Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Pak Tito bilang, ada Pemda yang boros banget. Bahkan alokasi konsumsi bisa sampai 1 juta per orang. Dan rapat yang cuma sekali dibikin laporannya sampai 10 kali. Temuan ini langsung dikritik keras sama DPR. Wakil Ketua Komisi 2 Pak Bahtra Banong bilang, angka ini sama sekali nggak masuk akal. Masa iya setiap hari ada pesta di kantor Pemda? Kontras banget sama upaya efisiensi yang lagi digalakan pemerintah pusat. DPR rencananya bakal memanggil Mendagri buat klarifikasi. Pemda mana aja nih yang borosnya kebangetan? Menurut DPR, anggaran itu mestinya dipakai sewajarnya. Dan sebagian disimpan buat keadaan darurat, kayak bencana. Gimana menurut kalian? Yuk, diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.